Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana nih kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Walid Pramudia. Di sini kita akan belajar bareng dan juga kita akan sharing-sharing bareng terkait dengan materi ilmu pengetahuan alam. Nah, kali ini kita akan belajar salah satu materi yaitu pewarisan sifat. Jadi stay tune ya semuanya. Dadah. Baik anak-anak, sebelum kita masuk kepada pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat masuk ke dalam pikiran dan kalian juga dapat serap serta berjalan dengan lancar. Baik anak-anak, doa dimulai. Doa selesai. Nah, oke. Sebelum kita masuk terlalu jauh ke dalam materi, di sini saya mau bertanya kepada anak-anak semua. Nah, pernah nggak anak-anak sini semua dibilang mirip atau kembar dengan ayahnya atau ibunya? Pernah tidak kalian dibilang mirip banget sama tetangga kalian ataupun sepupu-sepupu kalian? Nah, ada juga orang yang dia ini saudara, tapi memiliki rambut yang berbeda, bola mata yang berbeda, dan juga golongan darah yang berbeda. Nah, kira-kira kenapa sih ada hal yang seperti itu? Nah, teman-teman, ternyata itu termasuk Nah, teman-teman, itu ternyata masuk ke dalam contoh nyata yang namanya pewarisan sifat. Nah, jadi kita akan belajar yang namanya pewarisan sifat nih teman-teman. Jadi teman-teman yang belum tahu, stay tune ya, atau perhatikan materi ini dengan baik-baik. Nah, baik anak-anak, di sini Bapak punya satu ice breaking, di mana ice breaking ini berguna untuk membuat pembelajaran kita lebih bermakna, lebih menyenangkan, dan pastinya membuat anak-anak semua semangat untuk belajar mengenai pewarisan sifat. Silakan dinonton nih anak-anak. Ayo kawan semua bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Maju satu langkah bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Mundur dua langkah bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Putarlah badanmu sambil bergoyang, sambil tertawa bertepuk tangan. Nah, anak-anak, bagaimana perasaannya setelah mengikuti ice breaking tadi? Apakah kalian sudah senang atau sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini? Oke, kalau begitu kita masuk ke dalam materi ya. Tadi kita sudah berbicara terus-menerus mengenai pewarisan sifat. Nah, tapi di sini saya mau bertanya kepada kalian semua, apakah kalian sudah tahu apa itu pewarisan sifat? Nah, ternyata nih ya anak-anak, pewarisan sifat atau yang biasa kita sebut dengan hereditas adalah proses penurunan sifat-sifat fisik maupun fisiologis dari induk atau orang tua kepada keturunannya, yaitu anaknya. Proses ini diatur oleh materi genetik. Nah, materi genetik ini ada tiga. Yang pertama ada gen, yang kedua ada kromosom, yang ketiga ada DNA. Nah, yang menentukan karakteristik seperti warna mata, jenis rambut, hingga golongan darah pun ditentukan oleh tiga materi genetik ini. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membahas mengenai tiga materi genetik. Yang pertama tadi apa? Ada gen. Yang kedua ada kromosom. Yang ketiga ada DNA. Nah,
Ketiga ini saling berkaitan ya, di mana di dalam inti sel. Nah, inti sel ini dia ini yang bulat berwarna biru. Nah, di dalam inti sel ini terdapat benang-benang halus bernama kromosom. Nah, di dalam kromosom ini terdapat DNA dan di dalam DNA terdapat yang namanya gen. Nah, gen inilah yang menentukan warna mata, golongan darah, bentuk rambut, dan banyak sifat lainnya yang diwariskan. Jadi, gen ini yang menentukan warna mata kita, golongan darah kita, bentuk rambut kita keriting atau lurus, warna rambut, dan juga warna mata kita. Seperti itu ya anak-anak. Lalu, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sifat-sifat itu diturunkan. Ya kan? Ini menjadi pertanyaan kan? Bagaimana sifat itu diturunkan? Bagaimana pembawaan sifat dari orang tua turun ke anaknya? Nah, ini terjadi pada saat sel kelamin bertemu dengan proses pembuahan. Mereka membawa setengah informasi genetik dari masing-masing orang tua. Jadi, pada saat pembuahan ini, mereka sudah membawa informasi genetik baik dari ayah maupun dari ibu. Nah, gabungan inilah yang membentuk sifat-sifat pada anak mereka. Beberapa sifat muncul jelas dan ada juga beberapa yang tersembunyi. Ini yang dinamakan ada yang dominan dan ada yang resesif. Begitu. Nah, jadi proses penurunan sifat-sifat itu terjadi pada saat proses pembuahan ya, di mana sel sperma dan sel telur ini dia kan mengandung 23 kromosom. Nah, kemudian keduanya ini bergabung membentuk zigot dengan 46 kromosom ya. Jadi dari ayah 23 kromosom, dari ibu 23 kromosom. Nah, keduanya ini bergabung menjadi 46 kromosom, ya. Nah, dan setiap makhluk hidup itu berasal dari zigot yang terbentuk ketika ada peluburan antara sel sperma dari sang ayah dan juga sel telur dari sang ibu. Nah, jadi zigot ini tuh berasal dari peleburan sel sperma ayah dan juga sel telur ibu, ya. Nah, di mana di dalam sel telur ini dan sel sperma tersebut terdapat inti sel atau biasa kita kenal dengan nukleus. Nah, nukleus ini mengandung kromosom yang berbentuk struktur seperti kumpulan benang-benang halus yang tersusun atas banyak gen. Nah, gen ini berperan sebagai faktor pembawa sifat yang terkunci di dalam DNA. Maka dari itu, gen dan kromosom memiliki peran yang sangat penting untuk mengendalikan pewarisan sifat. Nah, lalu karena sel telur dan sel sperma ini masing-masing membawa gen atau kromosom sendiri, maka ketika sel telur dan sel sperma melebur, zigot yang terbentuk akan mengandung gabungan gen-gen dari kromosom dari sang ayah maupun sang ibu. Nah, inilah bagaimana sifat para kedua orang tua bisa diwariskan kepada anak-anaknya melalui proses peleburan atau pembuahan antara sel telur dan sel sperma. Begitu ya anak-anak. Nah, tadi juga kita sempat singgung ya mengenai sifat yang jelas atau dominan dan juga sifat yang tersembunyi atau resesif, ya. Di mana sifat dominan adalah sifat yang lebih kuat atau langsung tampak seperti rambut kita nih warnanya apa. Misalnya rambut hitam atau rambut keriting. Nah, sedangkan sifat resesif adalah sifat yang bisa muncul hanya tidak hanya jika tidak ada sifat dominan seperti rambut pirang. Nah, contoh klasiknya itu bunga berwarna ungu, dia itu dominan dan bunga berwarna putih itu resesif atau yang tersembunyi. Nah, anak-anak sudah sampai sejauh ini ya yang kita bahas dari pewarnaan sifat hingga ada sifat dominan dan resesif. Apakah kalian sudah paham atau belum? Kalau belum paham, silahkan ketik di kolom komentar ya. Nah, kita lanjut ya. Tadi kita sudah membahas perbedaan sifat, sifat dominan, gen, DNA, dan kromosom. Itu tidak sah ketika kita tidak membahas ilmuwan satu ini.
Nah, ilmuwan satu inilah yang pertama kali menjelaskan pewarisan sifat itu melalui percobaannya dengan kacang ercis. Siapa lagi kalau bukan Gregor Mendel, ya. Nah, Gregor Mendel ini adalah ilmuwan pertama yang menjelaskan pewarisan sifat melalui percobaannya dengan kacang ercis. Nah, dia ini menggunakan kacang ercis atau di Indonesia dikenal dengan kacang kapri ya anak-anak. Nah, ia menemukan bahwa sifat-sifat tertentu itu mengikuti pola-pola tertentu dari generasi ke generasi. Nah, dari penemuan Gregor Mendel ini, itulah yang menjadi dasar ilmu genetika modern. Wah, berarti luar biasa banget ya Bapak Gregor Mendel ini dalam menjelaskan pewarisan melalui percobaannya dengan kacang ercis. Nah, salah satu alasan Bapak Gregor Mendel ini menggunakan tanaman kacang ercis adalah karena tanaman ercis ini bisa melakukan penyerbukan sendiri tanpa bantuan dari orang lain ataupun tumbuhan yang lain. Oke, paham anak-anak? Nah, anak-anak, di dalam pewarisan sifat, kita juga kenal dengan dua kata. Yang pertama ada genotip, yang kedua ada fenotip. Di mana genotip adalah informasi genetik yang dimiliki seseorang, sedangkan fenotip adalah sifat yang tampak atau sifat yang bisa ditangkap oleh panca indera. Seperti apa itu anak-anak? Yang bisa ditangkap oleh panca indera. Ayo, kita coba berpikir, yang mana itu fenotip? Nah, sudah dapat? Nah, fenotip ini dipengaruhi oleh gen dan lingkungannya. Contohnya tubuh tinggi, putih, kulit sawo matang, hidungnya mancung, besar, dan lain sebagainya ya anak-anak. Itu adalah contoh dari yang namanya fenotip. Sampai sini paham anak-anak? Nah, anak-anak, saya rasa anak-anak semua sudah paham ya mengenai fenotip dan genotip itu sendiri. Nah, selanjutnya bisa kita lihat ada diagram persilangan atau Punnett square. Nah, kita ambil contoh ya, contoh sifatnya itu warna matanya ada coklat atau kita lambangkan dengan C besar, dia ini dominan. Nah, adapun yang sifatnya resesif yaitu mata biru, dia ini lambangnya huruf C kecil ya. Nah, kedua orang tua memiliki genotip C besar, C kecil atau heterozigot. Artinya mereka bermata coklat tetapi juga membawa gen mata biru. Nah, anak-anak bisa lihat pada gambar di samping. Kita bisa lihat pada gambar samping atau diagram di samping bahwa di atas ada ayah bermata coklat dominan dan juga ada bermata biru resesif, dan juga di bagian samping ada ibu bermata coklat dominan dan di bawahnya ada bermata biru resesif. Nah, ketika ayah bermata coklat dominan dan ibu bermata coklat juga dominan, maka anaknya nanti mempunyai warna mata coklat. Karena kenapa? Karena dua-duanya memiliki sifat dominan coklat. Sedangkan ketika ayah dan juga ibu memiliki misalnya ayah memiliki mata coklat yang dominan, sedangkan ibu memiliki mata biru yang resesif, otomatis anaknya nantinya bisa saja matanya coklat, tapi juga berpeluang memiliki mata biru ya. Nah, selanjutnya jika ayah yang memiliki mata biru dengan resesif dan juga menikah dengan ibu yang memiliki mata coklat dominan, itu akan menghasilkan anak yang memiliki warna mata coklat. Sedangkan jika ayah menikah dengan membawa sifat resesif mata warna biru dan juga menikah dengan ibu yang memiliki resesif mata biru, berarti anaknya kemungkinan besar akan memiliki warna mata yang biru. Ini artinya jika dua orang bermata coklat namun membawa gen mata biru, kemungkinan besar bermata coklat itu sebesar 75%.
Tetapi tetap ada kemungkinan anak mereka itu bermata biru meskipun angkanya hanya 25%. Jadi orang tua ini masih memiliki kemungkinan untuk anaknya memiliki warna mata biru. Nah, anak-anak, apakah kalian semua paham mengenai diagram persilangan atau Punnett square ini? Kalau belum paham, silahkan ketik ya di kolom komentar. Nanti Bapak akan jawab. Oke? Baik anak-anak, kita sudah tiba di penghujung pembelajaran nih. Ya, jadi tadi kita sudah mempelajari apa? Ya, tadi kita sudah mempelajari mengenai pewartaan sifat, di mana pewartaan sifat ini adalah sifat-sifat yang diturunkan oleh orang tua ke anaknya melalui tiga materi genetik. Apa lagi itu yang tiganya? Yang pertama apa tadi? Yang pertama ada DNA. Yang kedua apa? Yang kedua ada kromosom. Yang ketiga ada gen. Nah, jadi ketiga ini yang berperan untuk menentukan sifat-sifat apa yang diturunkan kepada anak-anaknya. Nah, jadi dari situ timbullah pertanyaan, saya mirip orang tua saya, misalnya ayah atau ibu, dan kenapa juga saya berbeda dengan kakak saya, padahal kita masih saudara. Nah, disitulah kita bisa pelajari melalui pewarisan sifat. Oke? Paham sampai sini anak-anak? Oke, kalau begitu Bapak minta anak-anakku tulis di kolom komentar rangkuman apa yang kita telah pelajari ya, dari awal sampai akhir. Anak-anak, itulah tadi materi kita mengenai pewarisan sifat. Jangan lupa dipelajari kembali ya di rumahnya. Bapak minta maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.